Om Swastiastu. Sebelumnya, kami dari SGD A5 akan melakukan presentasi mengenai student project kami yang berjudul Phacomorphic Glaucoma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Gusti Agung Krisnawitintara Fokus Putra dengan 3 NIM terakhir 052. Izin melanjutkan terkait latar belakang. Jadi glaukoma itu merupakan penyebab butaan nomor 1 di dunia. Pada negara-negara barat, insiden daripada glaukoma phacomorphic ini dilaporkan sebanyak 3,9% dan terus meningkat pada negara-negara berkembang. Phacomorphic glaukoma itu adalah jenis glaukoma akut yang disebabkan oleh perubahan pada struktur anatomi lensa mata yang menyebabkan iris itu terdorong ke depan dan berakibat membengkaknya daripada sudut depan mata. Hal ini akan berakibat pada terhambatnya daripada aliran cairan mata atau aqueous humor dari bilik anterior mata sehingga menimbulkan daripada peningkatan daripada tekanan intraokuler mata. Tekanan intraokuler mata yang meningkat secara tiba-tiba ini itu akan menyebabkan kerusakan daripada saraf optik dan kehilangan indera penglihatan jika tidak diobati secara tepat. Oleh karena itu, jika tidak diobati, maka kerusakan saraf optik yang disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokuler tadi itu dapat menimbulkan daripada kehilangan penglihatan yang permanen. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, kami menyusun student project yang berjudul Pharmacomorphic Glaucoma untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahayanya daripada Pharmacomorphic Glaucoma dan juga hal-hal yang perlu diketahui untuk mencegah terjadinya Pharmacomorphic Glaucoma. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dek Surah Febrian Syawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya mohon izin menjelaskan terkait rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penulisan student project ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari student project ini adalah sebagai berikut. 1. Apa definisi dari phacomorphic glaukoma? 2. Bagaimana etiologi dari phacomorphic glaukoma? 3. Bagaimana faktor risiko dari phacomorphic glaukoma? 4. Bagaimana patogenesis dari phacomorphic glaukoma? 5. Bagaimana manifestasi klinis dari phacomorphic glaukoma? 6. Bagaimana diagnosis dari phacomorphic glaukoma? 7. Bagaimana diagnosis banding dari phacomorphic glaukoma? Dan yang terakhir adalah bagaimana penata laksanaan dari phacomorphic glaukoma. Selanjutnya, tujuan penulisan dari student project ini adalah untuk mengetahui definisi, etiologi, faktor risiko, patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis banding, dan penata laksanaan dari phacomorphic glaukoma. Adapun penulisan student project ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Pertama, manfaat teoritis. Hasil dari student project ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai topik yang penulis bahas, yaitu mengenai phacomorphic glaukoma. Kedua, manfaat praktis, yakni bagi penulis diharapkan student project ini dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan diri dalam menyusun student project, membaca literatur, dan menambah pemahaman mengenai topik yang diangkat. Dan bagi pembaca, diharap student project mengenai phacomorphic glaukoma ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ana Agung Istri Almira dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari phacomorphic glaukoma, di mana phacomorphic glaukoma ini adalah bentuk khusus dari glaukoma yang berkaitan dengan perubahan pada lensa mata, di mana pada keadaan normal, lensa mata itu dapat mengakomodasikan fokus pada objek yang berbeda jaraknya. Namun, pada kelainan ini, lensa mata memiliki kecenderungan untuk memendek saat mereka melihat objek yang jauh. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agung Made Oki Laksana dengan 3 digit NIM terakhir 012. Untuk selanjutnya adalah etiologi. Jadi berdasarkan etiologinya, phacomorphic glaukoma itu memiliki hubungan erat dengan kondisi mata katarak. Jadi secara umum phacomorphic glaukoma itu memiliki penyebab yang sama dengan kondisi di mana lens induced glaukoma atau glaukoma karena lensa. Nah, pada gambar 2.1 itu merupakan gambaran klinis dari intumescensi lenta katarak yang merupakan etiologi utama dari phacomorphic glaukoma. Jadi, terjadi penonjolan lensa akibat intumescensi dari lensa dan itu menyebabkan sudut iris itu menyempit, dan penjempitan tepian pupil itu juga menyebabkan obstruksi aliran aqueous humor. Dan akhirnya obstruksi ini akan menampilkan bahwa terjadi glaukoma tertutup, yaitu phacomorphic glaukoma itu sendiri. Bisa di next. Saya Kadek Agastya Widasana Geruduk dengan 3 digit yang terakhir 39 akan mempresentasikan tentang faktor risiko. Faktor risiko utama untuk phacomorphic glaukoma adalah usia yang lebih tua dari 60 tahun, katarak yang lebih matang dan berkembang dari waktu ke waktu dan usia, aksial length yang pendek yaitu kurang dari 23,7 mm, anterior camber depth yang dangkal, dan jenis kelamin perempuan. Namun berdasarkan hasil penelitian, saat ini belum ada parameter mata yang pasti yang dapat diandalkan untuk memprediksi phacomorphic glaukoma. Selain itu,
Terdapat perbedaan etnik dalam parameter mata yang menyulitkan untuk menggeneralisasikan temuan pada populasi yang berbeda. Perkenalkan, saya Nika Demi Parmanasari dengan digit NIM 21025111173 izin menjelaskan mengenai patogenesis. Phacomorphic glaukoma merupakan gejala sisa dari intervention katarak, di mana di sini lensa akan mengalami adanya intervention, penebalan, serta pembengkakan yang berakhir pada pupillary block. Iridoventricular opposition juga turut mempengaruhi dari aliran aqueous humor dari posterior chamber menuju ke anterior chamber, di mana kondisi ini dapat mengakibatkan adanya akumulasi dari cairan aqueous humor di posterior chamber, kemudian adanya peningkatan tekanan intraokuler yang selanjutnya dapat menekan iris, kemudian adanya kontak pada trabecular shock, kemudian ada juga kerusakan pada optic nerves, dan berakhir pada angle closure glaukoma. Nah, salah satu faktor predisposisi yang terlibat dalam phacomorphic glaukoma yaitu hiperopia, di mana pada kondisi ini volume dari anterior chambernya lebih kecil daripada volume pada pasien atau orang normal. Sekian saja yang ingin saya sampaikan. Saya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya James Halim dengan 3 digit NIM terakhir 123. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari penyakit ini. Nah, manifestasi klinis dari phacomorphic glaukoma itu bervariasi, namun beberapa gejala umum yang dapat ditemukan pada pasien itu diantaranya mata merah yang muncul secara tiba-tiba, nyeri pada mata dan dapat disertai dengan nyeri kepala, mual dan muntah, lalu penurunan fungsi penglihatan secara progresif dalam kasus katarak, lalu melihat lingkaran bercahaya yang mengelilingi objek, lalu yang kelima itu mengeluarkan air mata yang berlebihan, 6. Rasa tidak nyaman ketika melihat cahaya yang terang. Baik, perkenalkan saya Ida Putri Dewayani dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu terkait manifestasi klinis. Jadi, selain itu, pemeriksaan fisik pada mata pasien juga dapat menunjukkan beberapa tanda klinis, antara lain yang pertama, tekanan intraokuler lebih dari 35 mmHg, kemudian ditemukan adanya dilatasi pupil yang sedang, melambat, dan tidak teratur. Kemudian yang ketiga, ada edema pada kornea, lalu ada pembengkakan sentral di anterior chamber, kemudian ada pembentukan katarak yang tidak merata di antara kedua mata, lalu ada pembesaran ukuran lensa dan perubahan posisi menuju ke arah anterior, dan yang terakhir ditemukan adanya pelebaran serta kemerahan pada konjungtiva dan pembuluh darah episkleral pada lapisan luar mata. Baik, sekian dapat saya sampaikan, akan melanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Prima Angandari dengan 3 digit NIM terakhir 200 akan menjelaskan mengenai diagnosis. Diagnosis phacomorphic glaukoma dapat ditegakkan melalui anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Pada anamnesis didapatkan adanya nyeri mata, penglihatan kabur, mual muntah, sakit kepala sekunder akibat peningkatan tekanan intraokuler, dan adanya riwayat penurunan penglihatan. Pada pemeriksaan fisik menunjukkan adanya bukti pembentukan katarak matur dengan pemeriksaan slit lamp, glaukoma sudut tertutup dengan pemeriksaan gonioskopi, dan peningkatan tekanan intraokuler dengan pemeriksaan tonometri aplanasi pada mata yang terkena. Baik, selanjutnya mengenai diagnosis banding dari phacomorphic glaukoma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilian Neke dengan 3 digit NIM terakhir 217. Jadi diagnosis banding yang pertama itu adalah acute angle closure glaukoma. Ini merupakan aposisi iris ke trabecular meshwork yang menghasilkan peningkatan tekanan intraokular. Lalu berikutnya lens partikel glaukoma. Ini merupakan subklasifikasi dari glaukoma yang diinduksi lensa, yang merupakan jenis glaukoma sudut terbuka sekunder yang melibatkan retensi intraokular dari puing-puing lensa yang terfragmentasi. Lalu berikutnya phacolytic glaukoma. Ini merupakan onset tiba-tiba glaukoma sudut terbuka yang disebabkan oleh kebocoran katarak matur ataupun hipermatur. Lalu berikutnya ada plateau iris glaukoma. Ini merupakan salah satu glaukoma sudut tertutup yang paling umum yang muncul pada pasien yang lebih muda. Lalu berikutnya ada uveitic glaukoma. Ini merupakan komplikasi umum dari uveitis yang mempengaruhi sekitar 20% pasien, yang dimana istilah glaukoma uveitis ini digunakan untuk menggambarkan glaukoma yang dihasilkan secara tidak langsung atau langsung dari uveitis.
Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Saya akan menjelaskan penata laksanaan vakomorfik glaukoma. Penata laksanaan vakomorfik glaukoma paling efektif yang sering terjadi pada pembengkakan kristal adalah mengurangi tekanan dengan asetazolamid oral, larutan hiperosmotik intravena, dan juga ekstraksi langsung dari kristal. Perawatan awal adalah menurunkan tekanan intraokular atau disingkat TIO dengan aqueous suppressants atau hyperosmotic agents. Setelah tekanan intraokular dan peradangan terkendali, pengobatan definitif dengan ekstraksi katarak harus dilanjutkan. Penata laksanaan vakomorfik glaukoma biasanya melibatkan intervensi bedah untuk mengurangi tekanan intraokular. Salah satu tindakan pembedahannya adalah trabekulektomi atau teknik filtrasi. Pada prosedur ini, sebagian dari trabekula mata diangkat untuk menciptakan jalur keluarnya cairan mata sehingga tekanan intraokular dapat berkurang. Perawatan medis vakomorfik glaukoma ditujukan untuk mengurangi TIO dengan cepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada saraf optik, untuk membersihkan kornea, dan juga untuk mencegah pembentukan sinekia. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putri Brajana dengan 3 digit terakhir 215. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, glaukoma merupakan sekelompok kelainan yang ditandai dengan neuropati optik progresif yang mengakibatkan penampilan, karakteristik, dan cakram optik dan cacat bidang visual irreversible yang sering dikaitkan dengan peningkatan tekanan intraokular. Dan vakomorfik glaukoma adalah jenis glaukoma akut yang diakibatkan oleh perubahan pada struktur anatomi lensa mata. Dan vakomorfik glaukoma memiliki penyebab yang sama dengan kondisi lens induced glaukoma, dan faktor risiko utama untuk vakomorfik glaukoma adalah usia lebih tua dari 60 tahun, katarak yang lebih matang berkembang dari waktu ke waktu, dan juga usia. Axial leg yang pendek yaitu kurang dari 23,7 mm, anterior camber depth yang dangkal, dan jenis kelamin perempuan. Diagnosis vakomorfik glaukoma dapat ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta beberapa diagnosis banding. Penata laksanaan vakomorfik glaukoma paling efektif yang sering terjadi pada pembengkakan kristal adalah mengurangi tekanan dengan asetazolamid oral. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.